Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, setelah kemarin bergelut dengan antraknosa ya patek, kemudian buah-buahnya juga banyak yang kita ambili, terutama yang terkena antraknosa. Nah, untuk pemulihan kembali ini kita gunakan kembali racikan lama ya. Ini yang selalu saya gunakan, yaitu saya menggunakan Gandasil B yang saya mix dengan micin. Untuk micin takarannya kita menggunakan 2 sendok makan. Ini untuk micinnya. Kemudian ini saya menggunakan air 8 liter ya. Ini nanti saya jadikan setengah tangki saja karena memang tidak banyak cabai saya. Nah, dalam fase ketika sudah berbuah ini saya tidak banyak-banyak menggunakan Gandasil ya. Ini saya gunakan setengah dari biasanya. Biasanya untuk 2 liter saya menggunakan 3 sendok. Nah, ini untuk 8 liter ini saya gunakan hanya 4 sendok teh ini ya. Nah, kali ini saya hanya memperbanyak micin ya teman-teman, karena memang untuk dikonsumsi sendiri ya cabenya. Jadi ini saya tidak banyak-banyak menggunakan yang kimia karena memang posisi cabai sudah banyak yang berbuah. Nanti kalau kita semprot kemudian besok kita petik untuk diambil buahnya, itu kan masih berpengaruh. Jadi itu yang saya gunakan sekarang. Kalau yang dulu itu untuk merangsang semua karena masih dalam fase berbunga ya dulu itu sehingga saya menggunakan takaran untuk 2 liter itu saya menggunakan 3 sendok teh Gandasilnya, kemudian micinnya juga 2 sendok saja. Nah, itu ketika masih berbunga ya teman-teman. Kalau untuk sudah berbuah ini, kalau memang untuk dikonsumsi sendiri, saya kira lakukan atau lebih banyak menggunakan yang kiranya bisa dimakan oleh manusia. Itu saja teman-teman, meskipun micin juga termasuk bahan kimia. Oke teman-teman, jangan lupa diaduk sampai rata ya, karena memang untuk micin itu agak lama ya untuk terlarutnya. Kalau menggunakan air dingin gini, jadi usahakan itu tercampur rata terlebih dahulu. Ini aman ya, Gandasil B dengan micin ini tidak ada efek apapun di air maupun ketika kita semprotkan di tanamannya. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah berapa usia tanaman kita, kemudian apa saja masalah yang ada di tanaman kita. Itu yang paling penting ya teman-teman, karena sebenarnya semua obat atau tiap orang memiliki cara beragam sendiri untuk mengatasi masalah yang ada pada tanamannya. Itu juga orangnya sendiri yang tahu. Jadi kita perlu mempelajari tanaman kita seperti apa, lahan kita seperti apa, dan nanti kita baru bisa menemukan cara yang tepat ketika sudah berulang kali kita lakukan. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ini tanaman cabai yang sudah sebagian saya bersihkan dari yang terkena patek kemarin ya, sehingga sekarang buahnya tidak begitu banyak. Ini untuk merangsang pertumbuhan buahnya kita gunakan micin dan Gandasil B ini lagi ya teman-teman. Nah, ini kemarin sore saya ambil yang terkena patek. Ini jadi sedikit ya. Ini di antaranya tanaman cabai yang terkena patek ini ada untungnya juga ya teman-teman. Untungnya yaitu harga lebih mahal. Itu
itu kita bisa untung juga, tapi ya karena kadang kalau kita melihat tanaman kita semua terserang patek itu juga pusing juga ya. Nah ini untuk cabenya yang terkena patek itu juga sudah tidak begitu banyak ya, hanya sedikit. Ini kemarin rutin saya menggunakan garam itu ya untuk pencegahannya. Nah ini tinggal sedikit ya teman-teman, ini bercak sedikit. Kalau udah ada bercak ini usahakan langsung kita ambil ya teman-teman, dan buang sejauh mungkin atau bisa kita bawa. Nah untuk yang lain ini saya kira udah mulai tumbuh normal kembali ya teman-teman. Ini udah 8 kali panen untuk yang sebelah sini ya. Ini ada beberapa yang ada pateknya, ini usahakan kita ambil, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah ini lahannya ya teman-teman, ini tidak bisa surut, ini banjirnya sudah lama, ini udah tergenang lama, tapi ya alhamdulillah tanamannya masih bisa bertahan hidup meskipun beberapa juga mati. Jadi ini ya teman-teman upaya yang saya lakukan untuk memperlebat buahnya kembali setelah kita petik habis yang terkena antraknosa. Itu dari saya, sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.